اشتدي أزمة تنفرج اشتدي أزمة تنفرج اشتدي أزمة تنفرج قد آذن ليلك للبلج وظلام الليل له سوج حتى يغشاه وضع السوج. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Istaddi azmatu tanfariji qad adhanu layluki bil balaji wa dhalamul layli lahu surujun hatta yaghshahu abus suruji wa sahabul khairi lahu matarun fa idza ja'al ibbanu taji wa fawaidu maulana jumalun li suruhil anfusi wal muhaji walaha arjun muhyi abadan faqsid mahya dzakal arji. Jemaah Pondok Pesantren Madinah At-Thaqafah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita buka kajian ini, yaitu kita akan membahas syarah Qasidah Al-Munfarijah. Qasidah ini sangat familiar. Banyak sekali para kiai, para ulama kita menyenandungkan puisi qasidah ini dengan berwasilah mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segala musibah, segala ujian, segala penderitaan dihilangkan semua dari kita. Maka banyak bertabaruk dengan qasidah ini. Qasidah ini karya seorang ulama, seorang sastrawan, seorang sufi, seorang soleh, seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Abul Fadl Yusuf bin Muhammad bin Yusuf At-Tauzari atau At-Tilmisani, lebih dikenal dengan sebutan Ibnun Nahwi. Beliau memiliki nisbat At-Tauzari karena dilahirkan di daerah Tauzar, yaitu sekitar tahun 433 Hijriah di sebelah selatan Tunisia, kalau sekarang masuk ke negara Tunisia. Tatalamadza ala suyukhi Tauzar. Ketika masa kecilnya beliau belajar menimba ilmu kepada para ulama di daerah Tauzar, tempat lahirnya. Beliau sudah hafal Quran ketika masih berusia belia. Tsumma rahala ila madinati Qasantina. Kemudian beliau pindah mencari ilmu ke kota Qasantina, kepada para ulama di kota Qasantina. Beliau belajar fikih, belajar usuluddin, belajar lughah, belajar balaghah dan syariat Islam. Tsumma rahala ila Sijil Masah. Kemudian dia pindah mencari ilmu di kota Sijil Masah, yaitu di Bilad Al-Maghribil Aqsa, yaitu negeri Maghrib ya nan jauh, sekarang masuk ke wilayah Maroko, pada usia 60 tahun. Sudah lumayan tua, tapi semangat mencari ilmu luar biasa. Beliau menetap di sebuah masjid yang sangat besar di kota Sijil Masah. Di situ beliau belajar kepada ulama di Sijil Masah. Di samping itu beliau mengajar, yaitu dua fan keilmuan yang paling dia sukai, yang paling takhasus keahlian beliau adalah usuluddin dan usulul fiqh. Nah, akan tetapi ketika dia mengajar di masjid besar di kota Sijil Masah, beliau mendapatkan tekanan dari seorang ulama juga, seorang mufti dari dinasti Murabitin, karena saat itu penguasanya adalah orang-orang Murabit, kaum Murabitin. Tidak menyukai kepada Ibnun Nahwi, terutama dalam bidang tasawuf, karena Ibnun Nahwi di samping mengajarkan usuluddin, usulul fiqh, beliau juga mengajar tasawuf. Bahkan beliau Nasirul Ghazali, seorang pembela tasawufnya Imam Ghazali. Nah,
Dia berseteru dengan ulama di sana, bahkan beliau diusir dari masjid, dikeluarkan dari kota Sijil Masah. Bahkan pada saat itu kitab karya Al-Ghazali di bidang tasawuf, yaitu kitab Ihya Ulumuddin, dibakar. Itulah sejarah pada masa kekuasaan Murabbitin. Ada fatwa, keputusan dari penguasa untuk membakar kitab tasawuf, terutama kitab Ihya Ulumuddin. Summa rahala ila Fas. Kemudian setelah Ibnu Nahwi terusir dari kota Sijil Masah, yaitu perseteruan dengan mufti di sana, beliau pindah ke kota Fes. Masyarakat Fes merespon dengan ramah atas kehadiran Ibnu Nahwi, sehingga beliau mengajar di Fes. Tadi dua keilmuan yang paling digemari oleh beliau, Usuluddin dan Usulul Fiqh. Lagi-lagi terjadi tekanan politik dan penderitaan yang dialami oleh Ibnu Nahwi. Beliau berseteru dengan mufti di Fes, ya, mufti dari penguasa Murabbitin, yaitu dengan seorang tokoh yang bernama Ibnu Dabbus. Ibnu Dabbus tidak menyukai Ibnu Nahwi yang mengajar di masjid di kota Fes, padahal masyarakat Fes begitu respon, begitu bangga, gembira menyambut kehadiran Ibnu Nahwi. Sampai Ibnu Nahwi mengira bahwa dirinya akan menetap lama di kota Fes. Beliau memuji kota Fes yang begitu indah dan begitu ramah penduduknya. Ya Fasu minki jami'il husni mustaraku wasakinuki uhannihim bima ruziqu. Hadza nasimuki amrahun lirahatina wa ma'uki salsalu safi amil wariqu. Ardun takhallaluhal anharu dakhilaha hatta al majalisu wal aswaqu wat turuqu. Ini ungkapan begitu bangga, begitu gembiranya Ibnu Nahwi ketika masyarakat Fes menyambut kehadiran beliau mengajar di kota Fes. Akan tetapi tadi perseteruan dengan mufti Fes dari penguasa Murabbitin membuat dia tertekan, akhirnya terusir dari kota Fes. Itu tokoh yang bernama Ibnu Dabbus, mufti dari penguasa orang-orang Murabbit. Bahkan saat itu kitab-kitab fikih bermadhab Maliki, mazhab Maliki dibakar di kota Fes pada masa kekuasaan Murabbitin. Akhirnya segala penderitaan, cobaan, ujian membuat Ibnu Nahwi pulang kembali ke kampung halamannya, yaitu di daerah Tauzar atau daerah Kairawan. Sekarang masuk Kairawan. Lalu akhirnya beliau menghabiskan umurnya menetap di Qal'ah Ibnu Hammad atau Bani Hammad. Ya, pada saat itu penguasa di wilayah Maghribil Ausat, ya, di tengah wilayah Maghrib yang berada di tengah, yaitu daerah Tunisia dan Aljazair. Penguasanya adalah Bani Hammad. Beliau menetap di Qal'ah Bani Hammad, yaitu Asimatud Daulah Hamadiyah, ibu kota dari kerajaan Al-Hamadiyah yang didirikan oleh Hammad bin Bulkin, membuat ibu kota namanya Qal'ah Bani Hammad yang ibu kotanya menghadap ke Laut Mediterranean. Disitulah Ibnu Nahwi menghabiskan umurnya mengajar kepada masyarakat. Bahkan kota Qal'ah Bani Hammad ini masyhur dengan perkembangan ilmu pengetahuan, banyak sekali ulama, karena penguasa-penguasa dari Bani Hammad sangat menghormati ulama dan ilmu pengetahuan. Bani Hammad ini membangun ibu kota pertama kali di Qal'ah Bani Hammad, kemudian dia pindah di kota Bijaya. Kota Bijaya juga nantinya kota besar, ya, terutama pada zaman An-Nasir, ya, dari dinasti Al-Hamadiyah ini berkembang pesat ilmu pengetahuan. Banyak sekali putra-putra gereja orang Eropa yang belajar di kampus-kampus di kota Bijaya tadi. Mungkin kira-kira itulah penyebab membuat Ibnu Nahwi mengubah sebuah puisi Al-Munfarijah tadi, yaitu penderitaan yang dialami, tekanan politik yang dialami oleh beliau ketika berada di kota Sijil Masah, berseteru dengan mufti Sijil Masah.
kemudian pindah ke kota Fes berseteru dengan Ibnu Dabbus, mufti dari penguasa Murabitin juga. Itulah sebabnya Ibnu Nahwi membuat syair Al-Munfarijah atau Al-Faraj Ba'da Syiddah, karena penderitaan yang begitu hebat yang dialami oleh Ibnu Nahwi, sehingga beliau bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puisi Istaddi azmatu tanfariji qad adana lailuki bil balaji wa dhalamul laili lahu surujun hatta yaghshahu abus suruji wa sahabul khairi lahu matarun fa idza ja'al ibanu taji wa fawaidu maulana jumalun lisuruhil anfusi wal muhaji walaha arjun muhyi abadan faqsid mahya dzakal arji. Jamaah Pondok Pesantren Madinah At-Thaqafah yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah di video berikutnya kita akan mensyarahi, menguraikan qasidah Al-Munfarijah yang cukup familiar dan terkenal di kalangan kita umat Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بهم وبآله